Ada banyak manusia, saudaraku, termasuk orang Kristen, sudah banyak dipengaruhi oleh dunia. Mereka tenggelam dengan dunia ini dan mereka terbawa arus kehidupan dunia ini. 1 Korintus 15 menuliskan, mari kita makan, minum sebab besok kita mati. Seakan-akan tulisan ini menggambarkan kehidupan dunia hari ini. Seakan-akan hidup itu hanya sekali, yaitu di dunia yang fana ini. Setelah mati bukan kehidupan. Bahkan beberapa orang dunia berkata kematian adalah tidur yang panjang. Maka selagi ada kesempatan kita hidup hari ini, seperti Korintus 15 ini berkata, mari kita makan minum sebab besok kita mati. Mereka mengumbar segala kehidupan mereka, kedagingan mereka, untuk menikmati dunia ini. Padahal saudaraku, justru kehidupan yang benar itu nanti di balik kubur. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini. Dunia bukan rumahmu. Meskipun sudah mengerti ini, mungkin setiap minggu mereka ke gereja mendengarkan khotbah dari pendeta. Kumpulkan hartamu di surga, rumahmu bukan di dunia ini. Banyak hal lagi, tetapi masih banyak orang Kristen yang nekat. Mereka tidak mau mengerti kebenaran ini dengan utuh. Mereka mau menikmati dunia, titik. Mereka punya konsep begitu. Dunia harus kunikmati. Nanti kalau aku mati pun aku masuk surga. Banyak yang begitu, saudaraku. Dan memang tidak ada orang yang bercita-cita masuk neraka, betul gak saudaraku? Tetapi simptomnya mereka tidak sungguh-sungguh berjuang untuk mau masuk surga. Itu yang menjadi masalah. Mereka memandang masuk surga itu gampang karena sudah percaya Yesus. Ini yang saya katakan selalu, ini adalah sebuah penyesatan. Kasihan kalau ada orang-orang yang memaknai ini dan menganggap ini sebuah kebenaran. Seharusnya kita senantiasa berbenah diri, saudaraku. Kita harus mulai membenahi bagian mana yang aku salah, yang tidak tepat. Sampai kita timbul satu perasaan krisis yang positif. Kita bisa berkata, kalau aku di hadapan Tuhan, apa ya penilaian Tuhan terhadap diriku? Apa ya perasaan Tuhan tentang diriku? Apa yang menjadi kegelisahan Tuhan atas hidupku? Ini tidak banyak, saudaraku, tidak banyak orang yang memang benar-benar mau mengerti apa yang dipikirkan Tuhan. Jadi jangan kita terpukau dengan orang-orang yang fasih berbicara tentang Tuhan. Kadang saya miris loh, saudaraku. Saya sendiri pun miris dengan diri saya dulu ya. Saya begitu mudahnya berbicara tentang Tuhan. Padahal saya sendiri pun tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tapi karena sekolah teologi, karena saya belajar banyak buku, akhirnya saya bisa berbicara tentang Tuhan tanpa mengenali Tuhan. Ini yang saya katakan sebuah kemunafikan. Coba kita baca tokoh-tokoh Alkitab, saudaraku. Itu mereka memiliki iman yang menjadi potret hidup yang layak jadi man of God-nya Tuhan. Mereka itu. Karena mereka berurusan dengan Allah yang tidak kelihatan, tapi mereka berjuang. Itu bukti nyata mereka benar-benar berperkara dengan Tuhan. Abraham itu, dia meninggalkan segala miliknya, keluarganya, kampung halamannya, negerinya. Padahal di zaman itu adalah zaman yang maju, tempat dia tinggal itu, metropolis. Karena di luar dari daerahnya itu semua padang belantara, saudaraku. Tapi Abraham dapat percaya kepada Allah Bapa, Elohim Yahweh. Karena dia berurusan dengan pribadi yang tidak kelihatan, tapi dia percaya, dia punya iman kepada Allah. Contoh yang benar yaitu Tuhan Yesus yang terus berbicara mengenai Bapa. Kemudian siapa lagi? Paulus.
yang meneladani hidup Yesus. Banyak orang Kristen yang sebenarnya belum bertemu Tuhan, saudaraku. Maka saya mau mengajak kepada kita semua, kita harus punya momentum ketika kita bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Karena tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak bisa mengenali Dia dengan utuh. Karena setiap kita harus benar-benar menemukan apa penilaian Tuhan kepada diri kita pribadi, saudaraku. Dan pastikan Tuhan berkata seperti Dia berkata kepada Tuhan Yesus waktu itu, "Aku berkenan kepadamu." Itu harus terjadi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Karena kalau tidak, kita harus punya perasaan krisis, kita harus dikejar deadline, dan kita memang harus gundah gulana dengan hal itu. Jadi jangan pernah kita bersantai-santai seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Akan terjadi apa-apa di penghujung hari hidup, saudaraku. Jadi jangan pernah tidak peduli dengan apa penilaian Tuhan. Gini loh saudaraku, untuk hal-hal yang fana saja kita tidak boleh sembarangan melakukan, betul kan? Semua harus ada penilaiannya yang bagus. Kalau kita bekerja harus ada penilaian dari pimpinan kita bagaimana kita bekerja. Ini dan itu. Target masuk enggak? Bagaimana sistem integritas diri kita dinilai oleh pemimpin kita. Sama, itu yang fana saja kita berjuang begitu rupa. Kenapa untuk kekekalan tidak, saudaraku? Kalau menyangkut kekekalan, berarti kita sudah mati dan nanti di hadapan pengadilan Tuhan. Dan kita tidak punya waktu lagi memperbaiki diri. Itu saudaraku. Jadi jangan anggap remeh saudaraku. Ya, jadi kita harus benar-benar percayalah bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Untuk kita berjalan dan menghidupkan diri kita di kekekalan kelak. Kalau kita sampai tidak memiliki Dia, berarti kita hanya dimiliki oleh kuasa gelap. Iblis sekarang wajahnya manis, saudaraku, lewat berbagai kesenangan yang ditawarkan, segala hal-hal yang memikat kita, yang akan membuat kita memiliki krisis yang fana. Orang lebih bingung kalau nggak punya rumah ketimbang dia memikirkan bingung di kekekalan. Banyak orang nggak bingung dengan rumahnya di kekekalan. Mereka lebih bingung dengan rumah di dunia ini. Mereka lebih bingung bagaimana mengurusi perasaannya dengan segala impian dan cita-citanya yang tidak tercapai. Baper dengan banyak hal. Mereka lebih fokus kepada lingkungan toksik mereka. Si A ngomong begini, si B ngomong begini, dia pikir 24 jam tidak berhenti. Sakit hati, menggerutu. Tapi mereka gak mau pakai waktu mereka untuk memikirkan bagaimana aku terus berkenan mencari wajah Tuhan. Untuk persiapan kekekalanku. Karena banyak orang menunda, saudaraku. Mereka berpikir hidupku masih panjang. Belum tentu bulan depan kita masih hidup, saudaraku. Ini pencinta renungan The Message, belum tentu bulan depan kita masih hidup. Belum tentu besok kita masih hidup. Maka dari itu, saya cuma mau mengingatkan, kita harus bergairah mencari Tuhan. Dan semuanya itu tergantung dari kita sendiri bergairah atau tidak itu. Kita yang harus membangkitkan gairah untuk Tuhan, saudaraku. Jadi jangan sampai hidup kita ditenggelamkan, dibelenggu, disandera oleh berbagai krisis. Maka kita harus benar-benar, saudaraku, membangkitkan perasaan krisis yang benar. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Ini pernyataan Tuhan yang seharusnya membangkitkan krisis diri kita. Kalau boleh digampangin ngomong begini ya, apa gunanya kamu sukses, karirmu sukses, studimu sukses, rumah tanggamu sukses, ekonomimu luar biasa, tetapi kamu binasa?
Atau boleh digambarkan begini, untuk apa kau punya semuanya, tapi kau, dirimu, dan orang-orang yang kau kasihi terpisah di kekekalan? Apa artinya, saudaraku? Coba tanya dalam dirimu. Aduh, selama ini banyak sekali orang yang masih kurang ajar kepada Tuhan, tidak menghargai nilai-nilai kekekalan. Dia hanya fokus kepada hal dunia terus. Semakin dia punya banyak, semakin dia pelit, semakin dia perhitungan dengan Tuhan, semakin menggenggam kuat apa yang dia punya. Dia bangun kerajaannya, dia bangun hobi-hobinya, dia bangun kesenangannya. Dia manjakan perasaannya, dia manjakan segala agenda hidupnya. Dan untuk Tuhan dia berikan yang remah. Saya katakan ini bukan hanya soal uang, saudaraku. Soal waktu, soal tenaga, soal komitmen, semuanya. Percayalah, banyak orang Kristen hari ini yang terjun di pelayanan sekalipun masih memberikan remah untuk Tuhan. Mereka belum berani bayar harga dan sakit untuk Tuhan. Padahal Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut hai kawanan kecil, Bapamu berkenan memberi kerajaan itu kepadamu." Itu Tuhan Yesus yang berkata loh. Diteguhkan lagi sama Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 1-2. Dikatakan begini, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ironis, saudaraku, tanpa disadari oleh banyak orang Kristen, mereka merasa bahwa Tuhan akan beserta mereka. Tetapi mereka mengabaikan apakah mereka menyertai Tuhan atau tidak. Bagaimana kita bisa diperkenan bersama dengan Tuhan kalau kita tidak pernah menyertai Tuhan, saudaraku? Kalau berurusan dengan Tuhan pun kita menarik-narik Tuhan di dalam krisis hidup fana kita. Kita menarik Tuhan di keluarga kita menarik Tuhan di bisnis kita menarik Tuhan di dalam studi kita. Tapi kita sebetulnya sedang memperalat Dia. Saudaraku, seharusnya agenda yang harus kita gerakkan dalam hidup kita hari ini adalah bagaimana aku mengubah kodrat kita, mengubah kodrat diri kita ini supaya kita layak masuk surga, supaya aku bisa dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus suatu hari nanti. Maka ayo, saya mengajak kepada kita semua, alami Tuhan yuk. Ayo, dalam segala hal keadaan hidup kita, temukan Tuhan di dalam setiap cerita hidup kita. Di dalam setiap cerita yang kita jalani hari-hari hidup, saudaraku, kita bisa melihat penyertaannya. Kita bisa memandang wajah Tuhan. Kita bisa merasakan memegang tangan Tuhan. Kita bisa merasakan pelukan Tuhan di dalam setiap krisis hidup kita. Amin, saudaraku. Masalah selalu ada. Bahkan bisa membahayakan, mengancam kita. Tapi Tuhan mau mengubah kita lewat persoalan-persoalan itu. Maka mulai hari ini kita mau benar-benar memperkarakan bagaimana sikap, tindakan, pikiran, perasaanku, mulutku, hatiku ketika aku berurusan dengan problematika hidup ini. Adakah aku menjaga perasaan Tuhan? Bagaimana penilaian Tuhan atas diriku ketika aku menghadapi ini dan itu? Itu harus dipertanyakan, saudaraku, dan diperkarakan mulai hari ini. Kita iring Tuhan sampai di kekekalan. Dimulai dari hari ini. Start sesuatu yang benar, terhubung kepada Tuhan. 24 jam 7 hari. Gunakan untuk terus bergumul dengan Dia. Jangan gunakan hal-hal untuk yang sia-sia, saudaraku. Amin. Selamat pagi ya. Renungkan ini semua. Tuhan memberkatimu hari ini. God bless you.